Shalom teman-teman. Hari ini kita tidak terasa sudah hari Minggu lagi. Dan kita mau sekolah minggu di pagi hari ini. Yeay. Gimana kabarnya Kak Mosas? Baik dong. Kalau Mbak Janet gimana? Baik juga. Kabar kalian gimana? Baik Pasti dong, baik pasti. dong. Nah, kalian masih semangat kan? Hari ini kalau kalian masih semangat, kita awali sekolah minggu ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami semua bisa ibadah sekolah minggu saat ini. Ya Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Tolong sertai dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kalian masih semangat kan, teman-teman? Masih dong. Sekarang kalau masih semangat, mari kita nyanyikan lagu satu pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay. Masih semangat teman-teman? Kalau masih semangat, kita akan menyanyikan lagu untuk memuji nama Tuhan yang berjudul Happy Ya Ya Ya. Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay! Kalian masih semangat kan? Masih dong. Kalau masih, kita akan membaca Baca apa Mbak Janet? hukum kasih. Ya. Mari kita baca. Dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari kita nyanyikan. Mari kita baca bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yeay. Kalian masih semangat kan? Lalu sekarang kita akan memuji nama Tuhan yang ketiga dengan lagu berjudul Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
masih sukacita teman-teman? Masih. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Rini. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami semua bisa ibadah sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Buka hati kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dan sehat ya. Bertemu kembali dengan Bunda Rini pada saat ini dalam ibadah hari Minggu ya. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa dulu. Bunda antara kami. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah, dan terlebih lagi kami semua akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demikian juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Kami serahkan Tuhan firman ini dan kami semuanya siap untuk mendengar dan menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, firman Tuhan pada pagi hari ini nanti diambil dari Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Mari anak-anak siapkan Alkitabnya, nanti kita akan membaca bersama-sama. Yang belum bisa membaca nanti mendengarkan Bunda Rini ya. Sudah siap semuanya? Kitabnya sudah disiapkan ya pastinya. Nah, mari kita akan baca di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama ya sampai yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. Jalan orang benar dan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, ini firman Tuhan yang nanti kita akan dengarkan. Dan ayat masnya atau ayat indahnya itu diambil dari ayat yang ke-6 bagian A. Kita baca sekali bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Nah, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Nah, anak-anak, Bunda sekarang mau tanya. Nah, anak-anak pernah nggak? Karena saat ini kita belum sekolah ya. Anak-anak pernah nggak? Bunda, mama, atau papa bilang, nah, nanti tidur jangan malam-malam ya, biar besok bangun pagi. Nah, jadi nanti kalau kegiatan ada Zoom, atau Google Meet, anak-anak tidak terlambat. Anak-anak, ya mah, ya pak. Nah, tetapi apa? Anak-anak tidak mentaati, tapi tidurnya malah terlalu malam. Nah, akhirnya apa? Karena tidurnya terlalu malam. Nah, tidak bisa bangun pagi. Nah, anak-anak, setiap rumah, setiap sekolahan atau gereja atau dimanapun berada masyarakat itu pasti ada aturannya. Nah, dan aturan itu dibuat supaya apa? Supaya ditaati, supaya dilakukan. Nah, begitu. Kalau ada aturan tapi tidak ditaati, pasti terjadi hal yang tidak baik atau terjadi hal yang buruk.
Nah, contoh saja seperti tadi. Harusnya pagi-pagi jam 7 sudah standby untuk mengikuti Google Meet, karena tidurnya terlalu malam sehingga tidak bisa bangun pagi, akhirnya apa? Jadi terlambat. Nah, itu. Dan juga misalnya anak-anak kalau mau sekolah, nah sekolah itu sudah membuat aturan kalau kita menggunakan seragam hari Senin, seragamnya kalau yang SMP mungkin biru, putih, SD putih merah, ataupun kalau TK bermacam-macam ya, ada yang oranye, ada yang biru, ada yang hijau. Nah, tapi pada waktu masuk sekolah, misalnya hari Senin, ternyata keliru ataupun tidak mentaati dengan menggunakan hari Senin menggunakan kaos olahraga. Berarti anak itu tidak mentaati peraturan. Biasanya kalau tidak mau mentaati peraturan pasti apa? Akan dihukum atau mungkin disuruh maju ke depan. Jadi semua teman-temannya tahu dan pasti kita akan diejek. Loh, hari Senin kok pakainya olahraga? Harusnya pakai seragam untuk upacara. Nah, itu juga ya. Dan juga misalnya peraturan di sekolah kalau jam 7 sudah harus masuk. Nah, tidak boleh terlambat. Nanti kalau terlambat, pintunya atau regelnya ditutup oleh sekolah, oleh penjaga. Nah, karena kita bangunnya kesiangan, jadi apa? Kita terlambat, kita tidak bisa masuk. Nah, kita tidak bisa mengikuti pelajaran. Terlebih lagi saat ini pandemi. Banyak ada COVID ya, ada corona. Nah, pemerintah sudah memberikan aturan supaya setiap warga negaranya harus memakai masker, cuci tangan setiap kali mau melakukan sesuatu atau sesudah bepergian, tidak boleh berkerumun. Nah, tidak boleh pergi kemana-mana dulu. Apalagi kita tidak boleh sekolah ya, dan kita masih belajar di rumah. Tetapi kalau setiap warga negaranya tidak taat dengan perintah dari pemerintah, aturan dari pemerintah, dia kemana-mana nggak pakai masker, nggak pernah cuci tangan, makanya di sembarangan, tetap berkumpul dengan teman-temannya, apa yang terjadi? Nah, pasti ada konsekuensinya, dia pasti akan kena COVID. Nah, terus tidak bisa kemana-mana, mungkin harus di rumah sakit, harus karantina di rumah, badannya tidak enak, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu anak-anak ya, Tuhan juga mengajarkan bahwa kita harus taat apa yang diperintahkan Tuhan. Kita mengasihi sesamanya, kita berdoa, kita beribadah. Nah, kalau kita melanggar aturan dari Tuhan, perintah dari Tuhan, itu nanti kita apa? Ada konsekuensinya. Nah, kalau kita tidak mentaati orang tua, apalagi mentaati Tuhan yang kita tidak bisa melihat, kita harus makanan yang sehat, tapi kita makan sembarangan, jadinya kita menjadi sakit. Nah, tadi dikatakan bahwa jalan orang benar dan orang fasik. Kalau jelas ya, jalan orang benar itu harus mentaati setiap aturan. Kalau orang fasik, nah, ciri-ciri orang fasik itu apa saja? Anak-anak tahu nggak? Nah, pasti dia tidak mentaati aturan. Nah, pasti dia apa? Orangnya suka mencela, dia tinggi hati, dia meremehkan orang lain, dia merasa ya paling pintar, dia punya rasa dengki atau iri hati, dia tidak mau kalah dengan teman-temannya, dan juga dia suka menyakiti orang lain. Dia merasa bodoh dengan penderitaan orang lain, dan dia juga ingin menguasai atau tamak ya, dan juga orangnya kalau ciri-ciri orang fasik ini dia sebagai pemberontak, jadi tidak mau diatur, dia sesuka dan kehendak hatinya sendiri. Nah, jangan sampai kita seperti orang fasik ini,
ya kita suka mencela, tapi kita harus mengasihi, memberi support kepada teman-temannya. Nah itu ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak taat, tetapi kita harus belajar dan kita harus mentaati setiap aturan dimanapun kita berada. Kalau kita saat ini sedang online atau secara Zoom atau Google Meet, ya kita harus mentaati tepat pada waktunya di dalam kita belajar mengikuti Google Meet. Jangan sampai kita belajar secara Google Meet, nah videonya dimatikan, jadi kita hanya mendengar saja. Jadi bu guru kan tidak tahu anak-anak itu mendengarkan dengan tekun atau malah disambi dengan game, main game ya. Nah itu tidak bagus. Nah ini kalau kita tidak mentaati pasti ada konsekuensinya. Kalau kita tidak mendengarkan bu guru sedang mengajar secara virtual, kita malah main game karena videonya dimatikan. Nah nanti pada waktu semesteran atau PTS, apalagi saat ini anak-anak PTS ya, yang di SD mungkin juga di SMP. Nah kita harus belajar dengan tekun, kita harus taat dengan aturan, kita harus belajar pada malam harinya dan tidur tidak terlalu malam, sehingga pada pagi harinya anak-anak bisa mengikuti tes atau PTS itu dengan tepat waktu. Nah, kalau kita mentaati peraturan seperti tadi yang di ayat yang ketiga, seperti pohon yang ditanam di tepi sungai dan menghasilkan buahnya. Nah, ini tadi, kalau kita mentaati peraturan pasti kita akan mendapat atau menghasilkan buahnya. Yaitu tadi, kalau kita belajar dengan tekun, jadi hasil PTS kita akan menjadi baik. Kalau kita mentaati pemerintah dengan prokes ya, nah pasti kita akan jadi sehat, kita tidak mudah terpapar virus COVID-19 ini. Pasti kalau kita tidak mentaati, pasti ada hal yang buruk yang akan kita dapatkan. Tetapi kita harus menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Karena apa? Nah, taat itu adalah senantiasa tunduk, patuh, dan tidak berlaku curang atau hidupnya salah. Nah, salah itu apa? Hidup seturut dengan kehendak Tuhan atau seturut dengan perintah Tuhan. Nah, karena sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang yang benar. Jangan sampai kita tuh seperti orang fasik. Kita jauhi orang-orang yang tidak baik. Kita atau malah lebih baik kita mengingatkan teman-teman kita yang tidak mentaati peraturan, mengingatkan supaya teman-teman kita menjadi baik. Dan apa yang dikatakan Tuhan? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan tahu, walaupun kita tidak melihat ya, tetapi Tuhan melihat kita, apa yang kita lakukan. Kalau kita mentaati, kalau kita berbuat baik, kalau kita menurut setiap apa kata orang tua, menurut guru, menurut orang-orang yang harusnya kita mentaati peraturan itu, kita juga harus taati. Jangan sampai kita melanggar aturan atau kita tidak taat ya, nanti kita akan menjadi anak yang tidak baik atau kita menerima konsekuensinya, yaitu tadi dengan nilai yang jelek, kita bisa sakit, dan kita mungkin bisa terlambat mengikuti Google Meet, kita terlambat untuk sekolah, ataupun kita memakai seragamnya tidak benar. Maka kita harus mentaati setiap aturan yang sudah diberikan, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, di gereja, di sekolah minggu, ataupun kita harus mentaati setiap apa yang difirmankan Tuhan. Kita harus menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga mulut kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang takut melakukan kesalahan, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mentaati setiap aturan yang ada.
kita harus menjadi anak kesayangan Tuhan dengan itu tadi ya. Nah, begitu ya anak-anakku yang dikasih Tuhan. Dan kita harus berjanji kepada diri kita sendiri, Tuhan, aku mau taat kepadamu. Mama, papa, aku mau taat kepadamu. Nah, aku mau menuruti aturan yang sudah diberikan. Nah, itu ya, kita harus taat. Anak-anak siap untuk taat dalam segala hal, terlebih lagi taat kepada Tuhan. Amin. Itu ceritanya Bunda Rini ya. Mungkin hari Minggu yang akan datang akan dilanjutkan lagi. Terima kasih. Tetap prokes, tetap taat aturan yang sudah diberikan. Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Adik-adik, gimana firman hari ini? Sangat terberkati oleh firman-Nya. Semoga kita sama-sama terberkati oleh firman-Nya. Terima kasih untuk Bu Harini yang sudah membawakan firman hari ini. Dan sudah saatnya kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapin celengannya, kita mau persembahan. Dengan jalannya persembahan, kita mau sama-sama nyanyikan Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yeah.
Saatnya kita mau berdoa syafaat. Mari sama-sama kita berdoa. Kak Sarah santarkan. Tuhan Yesus yang berada di kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih untuk hari ini Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu Bapa untuk hidup kami. Dan Tuhan kiranya Bapa kau berkati setiap bangsa Indonesia ini Bapa, sembuh dari COVID ini Bapa. Dan kiranya berkati juga setiap Haji Mudik Solo bisa segera menyelenggarakan ibadah secara offline Bapa, terutama untuk sekolah minggunya Bapa. Kiranya kau berkati setiap kami Bapa, berkati setiap kesehatan dari pendetaannya, majelisnya, maupun jemaatnya Bapa. Kami percayakan semua dalam tangan kuasa-Mu saja Bapa. Dan Tuhan tidak lupa Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang sakit Bapa, kiranya Kau sembuhkan dia melalui obat-obatan yang mereka minum maupun melalui dokter Bapa. Dan Yesus kiranya Kau berkati juga setiap persembahan kami Bapa, kiranya semua bisa dapat memperluas kerjaan saja Bapa. Dan Tuhan sebentar Bapa, kami akan menghadiri setiap ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini Bapa, kiranya Kau berkati kami bisa semua. Saatnya kita mau pengakuan iman rasuli ya. Mari kita sama-sama pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidupnya kekal. Amin. Gak kerasa sekolah minggu hari ini udah selesai ya. Semoga kalian terberkati oleh firman hari ini. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye. Tuhan Yesus memberkati.